Ya kayaknya tadi Morp nggak siap untuk melakukan fast loot ketika mereka beradu dengan Box Gaming di arah bangunan tengah dari bootcamp dan membuat Morp menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Gak apa-apa, nice try. Show must go on ya. Untuk Morph, yang penting mereka juga udah ngumpulin poin yang cukup aman ya seenggaknya. Dan bergeser kembali kali ini. Wah, ini musuh bebuyutan lagi-lagi bertemu. Gua heran Darli, dadar guling ketemu sama Gaev. Ini gue heran dari tadi mereka ketemuan mulu loh. Nggak dari tadi dah, dari round 1 mereka ketemuan terus. Irengel ketemu, sekarang Sunhawk ketemuan, sampai Miramar ketemuan juga sih. Kagak habis pikir gue nih dua tim ketemuan terus pokoknya. Pokoknya nih ya yang berjodoh itu ya. Si EVOS sama One More. BTR sama Box sama V-Gaming juga. Terus Box juga ketemu sama DX Morp sama Dewa. Betul. Jadi kayak ada beberapa kecenderungan yang mirip sih. Mungkin balik lagi dari setiap region mereka pasti punya drop zone masing-masing, punya signature-nya di mana dan kebetulan sama. Mereka punya pride, ya udah. Dan gak ada yang mau ngalah ya. Gas lah Jadi pokoknya. semuanya melakukan fight dengan gengsi tentunya. Dan kita berfokus lagi dengan 15 tim yang saat ini tersisa, di mana Morp sudah dipulangkan ke arah lobby. Sangat disayangkan, tapi nice try untuk Morp team di game kali ini. Dan di Arpainan lagi dan lagi bertemu antara Bigetron dan juga V-Gaming, tapi kali ini posisinya berbalik. Biasanya Bigetron yang ada di kompleknya V-Gaming, tapi kali ini V-Gaming yang ada di kompleknya Bigetron, dan Bigetron yang biasanya sekarang ada di kompleknya dari V-Gaming. Ngomong apa sih, gue belibet. Ya pokoknya intinya mereka tukeran komplek. Bertukaran tempat lah artinya. Bertukar tempat. Mungkin lagi pengen ngerasain kali. Jadi kayak, oh di situ enak gak ya? Oh di sini yuk, coba yuk kita. Enggak lah. Dan EVOS ternyata terspot kali ini. Gue kira EVOS bakal menang fight ke arah One More, malah One More yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim EVOS. Ya mungkin tadi dari KF terlalu terbuka badannya dan tidak sadar kalau One More udah manggil abang-abangannya di belakang sana ya kan. Betul. Ada cover dari sisi lain dan ternyata satu player dari One More pun cukup tertekan kali ini. Tapi Whiteys punya sebuah granat yang cukup berbahaya. Udah matang banget dilontarin dan boom. Itu dia malah Nguyen yang bisa menembak Microboy dari sisi belakang. Betul, EVOS terkenok 3 pemain mereka. Tentunya akan berbahaya untuk EVOS dan sangat dirugikan untuk EVOS. KF dipulangkan ke arah lobby, Cowboy dipulangkan ke arah lobby. EVOS sudah kehilangan 2 pemain mereka. Last man standing mereka, Lizard, yang sudah di sandwich juga oleh pemain-pemain dari One More. Ya, udah di sandwich dan lagi-lagi kalau kita ngomongin quarry itu pasti ada victim yang bertengger di sekitaran mereka. Dan ternyata di sisi lain Box pun bertemu dengan Genesis Dogma. Mungkin itu di sekitaran area Paradise, tapi kita belum melihat secara pastinya. Masih fokus dengan Lizard yang tersisa seorang diri saja. Red Face mungkin bakal dibiarkan bleeding out dan akan langsung di end oleh Nguyen. Sementara Whiteys masih healing, dia ngambil sebuah area yang cukup enak di bagian sniper tower. Namun kali ini Baki sudah mulai maju ke arah depan, cukup percaya diri melihat Isaac lagi mengangkat ketiaknya. Dan itu dia tembak kiri kanan Nguyen dan juga Baki berhasil memulangkan EVOS. Taunting lagi. Wow, udah biasa kita kalau ngelihat taunting tembak-tembakan seperti itu ya. 2 tim Indonesia kali ini yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby, tapi untungnya kalau kita ngelihat Morp dan juga melihat EVOS, mereka di posisi aman untuk masuk ke babak grand final. Udah aman, nggak perlu berpikir keras lah nanti kalau misalkan last matchnya mereka bermain. Dan bergeser lagi nih ya, Box yang dari tadi masih ketemuan ngotot-ngototan terus sama Genesis Dogma, harus kehilangan Satar dan Soas di depan sana. Yang belum terlalu jauh sebenarnya dari arah Painan, ada di sekitar Quarry ternyata. Victim sudah mengamankan daerah Quarry dan circle yang ada di arah tengah. Ini ngebuat gameplaynya jadi agak sedikit pasif. Soalnya dari tadi yang bentrok itu yang ada di bagian pinggir-pinggir circle. Mungkin Chopper yang akan bertemu dengan Skylight sebentar lagi, ataupun pemain Skylight yang akan bertemu dengan Alter Ego. Karena Skylight nge-split. 2-2 untuk split yang mereka lakukan, bahkan bukan 2-2, ini 2-1-1 split yang dilakukan oleh Skylight. Gila, ini kayaknya udah benar-benar menjadi match hidup mati mereka ya. Mau nggak mau do or die mereka harus lakukan. Gue nggak tahu sih, ini strategi seperti apa arahan dari coach Skylight ya. Split mereka berani banget loh, 2-1-1 dengan jarak yang jauh banget. Karena gimana pun juga mungkin itu adalah yang kali ini lagi sedikit kesusahan pergerakannya. Seorang Audrey tertangkap oleh player Red Alliance dan ada predict shot dari seorang Chua yang sebenarnya nggak ada siapa-siapa juga di belakang sana. Sementara itu Toms menjadi the last man standing juga kali ini.
hanya memiliki 30 bandage, 5 first aid. Kalau misalkan dia mau survive, susah banget. Udah ada V-Gaming, udah ada BTR juga, bahkan Alter Ego lagi rotasi. Itu bener-bener dikepung kiri kanan depan belakang untuk player terakhir dari Livescape-nya. Tapi Toms masih bisa mendapatkan satu player potato di belakang sana. Bener-bener agresif sekali, langsung diamankan menjadi elimination point. Yes, dan dari Bigetron mereka juga bergerak dengan sabar, tidak terlalu terburu-buru. Mereka ingin memaksimalkan untuk game-game terakhir mereka tentunya. Walaupun mereka masih punya cadangan di game terakhir, tapi mereka ingin memastikan posisi mereka aman saat ini. Ya, pastinya dong. Karena semuanya ingin memaksimalkan poin yang mereka punya. Ya, orang nggak ada, tembak aja motor, gak apa-apa. Semuanya dihancurin aja. Yang Pokoknya penting tembak yang bisa dilihat. ya, daripada nggak tembak nanti nyesel gitu kan. Sementara Toms ini lagi menjadi seorang lone survivor, seorang diri di belakang sana. Belum ketahuan posisinya sama Red Alliance kali ini. Ini kalau misalkan dipush secara bersamaan ini bakal berbahaya sih buat seorang Toms di belakang sana. Tapi sejauh mata memandang kayaknya Bigetron bakal dapat distraction terlebih dahulu dari V-Gaming. Ya, dan Bigetron benar-benar tertib juga untuk mendapatkan pemain dari V-Gaming. Mereka nggak ngotot, mereka tetap tertib dengan setup mereka saat ini. Karena takutnya ketika mereka tabrak ada third party yang datang, apalagi ini masih di pinggir circle, tentunya bakal berbahaya buat Bigetron. Sejauh ini sih posisi mereka yang lebih enak dibandingkan V-Gaming gitu. Ketika Harusnya. zonanya pindah, Ya. tentunya dari Bigetron bisa memotong rotasi dari V-Gaming. Unboxing. Main. Kayak yang di kartun itu kan. Kayak yang di SpongeBob. SpongeBob itu Bukan. main. Bukan. Emang bukan ya? Mencari ikan. Iya, gue tahu. Astaga. Iya, Mencari NI. ikan. Oh iya itu. Kok jadi SpongeBob? Lu kebanyakan bergaul sama Sanskuy. Enggak. Bini Hidup- gue sukanya nonton SpongeBob. Oh, gue kira karena Jadi di kebanyakan. kepala gue ingetnya SpongeBob gitu. Karena kebanyakan, gue kira gara-gara kebanyakan main sama Sanskuy kan. Tapi bener juga kali ya. ini yang talent splitnya gokil juga. 2-1-1 cuy. Mereka ingin menguasai Buset. tanah kuari ini. Waduh. Wah, gila. Mau menguasai hutan Sanhok ya. Betul, tapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh RRQ ketika mereka ingin menguasai penuh daerah kuari akhirnya bonyok. Dan kali ini apakah dari Talent All Star akan merasakan hal yang sama atau mereka lebih sukses dalam mempertahankan daerah kekuasaan mereka dibanding RRQ untuk menguasai daerah kuarinya? Memperebutkan tanah kekuasaan ya. Dan bergeser kembali, kali ini kamera menuju ke Red Alliance. Ternyata mereka tidak mendapatkan zonanya. Mau nggak mau mereka bergerak sekarang juga. Tidak peduli dengan yang ada di belakang sana. Mereka bakal berusaha untuk menerobos. Waduh. Ini bisa dibilang ya, lootingnya BTR tuh tidak terlalu enak loh. Helmnya Dari tuh- Ryzen nggak ada face yang bagus gitu. Uh-uh. Terus dari Zuxi tadi juga helmnya nggak terlalu bagus. Mereka benar-benar bergerak dengan minimalis looting mereka. Karena mereka kan tadi bentrok sama V-Gaming. Jadi mau nggak mau mereka berusaha untuk looting cepat dan keluar dari painan kan. Betul. Dan sementara Chua yang malah tertahan di sini, mereka split lagi. Wah, V-Gaming melakukan pergerakan yang begitu berjauhan dan kali ini akan menjadi extra point pastinya untuk Slayer. Wah gila, langsung dikejar, bakal langsung berusaha dikonfirm begitu saja. Tapi kayaknya Slayer juga butuh lootingan sih, makanya langsung saja berusaha untuk mendekat ke arah kotak dari Chua itu sendiri. Sementara bergeser ke arah yang lain, boom, masih bertahan dengan 4 playernya. Satu player yang sudah diutus untuk bergerak ke arah depan, Ikir mungkin sepertinya kalau dia main, atau Ponbit. Oh ya, ternyata Ponbit yang harus bergerak terlebih dahulu untuk mengamankan bibir circle-nya bertemu kembali dengan Fajar. victim. Fajar tertekan oleh Blue Zone di belakang sana. V-Gaming pun dieliminasi, tapi Fajar masih bisa menggocek tembakan dari seorang Ken, tapi malah Misery dari sisi lain mendapatkan seorang Kenan. Ya, ini mereka butuh masuk ke dalam zona. Untuk kedua tim ini mereka masih belum aman dan Misery lagi-lagi mendapatkan beberapa tekanan dan ada pergerakan yang dibangun oleh Victim untuk daerah-daerah sekitar mereka. Sudah mulai bergerak, kali ini Victim cukup dekat. Seorang Genfos dengan seorang Fokker. Granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan ke arah Fokker. Ternyata Fokker sudah mulai berpindah, Ken juga sudah mulai berpindah. Bahkan granat dari Boom juga belum ada yang masuk ke arah pemain dari tim Victim. Namun satu pemain dari Boom sudah berhasil diamankan. Ada Kenan yang terknockdown di sekitar tim Victim. Granat berikutnya 4 detik, 5 detik bakal dilempar. Tipis saja dan lagi-lagi belum ada splash damage yang berhasil diberikan untuk ke arah Ken ataupun Fokker. Gila, ini Genfos lagi berusaha untuk melempar predicted sih menurut gua. Dia lagi berusaha untuk menebak pergerakan dari Boom, tapi malah Misery yang tertembak di belakang sana. Sedikit misinformasi
information miscalculation nampaknya terjadi dan Misery pun berhasil diamankan. Boom kali ini masih bisa bergerak dengan bebas dengan 3 orangnya dan ternyata Kenfun yang harus tertangkap di belakang sana begitu tajam. Dan boom, Volker begitu low darahnya harus melakukan healing terlebih dahulu dan juga Ponbit masih bisa selamat. Genfos, last man standing nampaknya untuk victim masih bisa melakukan healing tapi ini blue zone-nya. Blue zone-nya udah terlalu sakit kalau misalkan dia bertahan terlalu lama di luar sana. Betul, bahkan ada lemparan molotov yang masih belum bisa memberikan damage-nya ke arah pemain dari Bumi Sport. Ken masih belum di-revive karena ada sedikit lemparan molotov tadi yang membuat harus dilepas proses revive-nya dan talent All-Star langsung berpindah tempat begitu ada pergerakan yang dilakukan oleh Bumi Sport. Oleh Bumi Sport lagi. Oleh sebuah tim yang ada di sekitar mereka. Tadi di mana ya? Gue agak sedikit short memory jadinya. Kameranya sempat geser ya tadi kan? Betul. Bentar doang. Oh, Bonafide, sorry Bonafide. Bonafide tabrak ke talent All-Star, satu pemain Bonafide-nya tumbang, terus talent All-Star-nya 2 pemain regroup atau berpindah ke arah lain. Ya, dan masih ada pertemuan ternyata di sisi yang lain. Belum ada kedamaian nampaknya, tapi Boom berhasil membersihkan jalur rotasinya. Dan kayaknya Boom bakal bisa jadi penyelamat untuk Bonafide tembakan. Hampir saja menumbangkan seorang mid lane dan ternyata Ryzen pun tertangkap. Talent All-Star menguasai area quarry dengan sangat epic sekali dan juga Zuxi hampir tertangkap tapi ada balasan tembakan menuju ke arah Kelsey tapi Liquid nggak aware dengan positioning dari seorang Kelsey tapi seenggaknya bisa buying time untuk seorang Zuxi menyelamatkan Ryzen. Betul, itu bait mungkin yang dilakukan oleh Bigetron mengorbankan Liquid untuk Zuxi bergerak menyelamatkan seorang Ryzen karena tadi kalau dua-duanya dempet terlalu lama Kelsey bisa aja mendapatkan 2 pemain lagi dari Bigetron dan Alliance. Kali ini Bigetron masih menyisakan 2 player aktif karena Luxi juga sedang terknockdown di bagian belakang. Akan sangat sulit tentunya untuk diselamatkan. Setidaknya mereka sudah masuk ke dalam zona. Tinggal memikirkan pergerakan berikutnya. Tapi tidak mudah karena di bagian kiri mereka ada GD Gits. Di bagian kanan high ground ada talent All-Star. Ini yang susah nih yang di area rawa-rawa. Mau naik ke atas susah. Dijepit juga ada Bonafide, ada Eagle juga. Dan mau tidak mau Boom harus menghadapi talent All-Star. Kali ini bakal menjadi pergerakan yang cukup barbar. Itu dia pas banget mid lane. Lagi nggak bisa melawan. Dan Jan 17 lagi nih akan berusaha melawan. Positioning dari Boom tembakan ke arah depan. Tapi Jan harus mengganti senjatanya. Timing yang sangat tepat membuat talent All-Star harus rontok satu persatu. Betul, bahkan hanya menyisakan 1 pemain dari talent All-Star. Sementara di arah lain dari Alter Ego dipulangkan ke arah lobby. Dan Boom mendominasi banget. Mereka sudah mendapatkan jumlah 8 poin elimination. Namun tiba-tiba tembakan yang tidak diduga-duga berhasil mendapatkan 2 pemain dari Boom. Tapi untungnya masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Boom masih utuh dengan keempat pemain mereka. Tinggal di revive aja. Masih bisa di revive harusnya karena zonanya susah sih. Zonanya ini udah mulai bergerak dan membuat player-player dari Boom terpaksa harus meninggalkan teman-temannya. Sementara itu, on the other side juga ada Genesis Dogma yang lagi berusaha struggling untuk bisa naik ke atas, tapi ini bakal cukup sulit. Penjagaan dari talent All-Star ini benar-benar ketat banget. Walaupun sudah kehilangan 2 orang, tapi mereka masih menguasai sebuah rumah di bagian atas dari rawa-rawanya. Betul, dan Bonafide yang terlihat cukup kokoh karena mereka unggul dari segi jumlah pemain tentunya dan talent All-Star. Tadi tinggal 1, ternyata mereka berhasil merevive 1 pemain mereka dan kali ini bertahan dengan Kelsey dan juga Taka. 2 pemain terakhir dari talent All-Star yang cukup dekat dengan 3 pemain dari GD Gits, di mana 1 tim yang ada di bagian bawah quarry sudah dipulangkan yaitu Bigetron. Tinggal bagaimana caranya GD naik ke bagian atas karena Bonafide juga punya sedikit angle untuk melihat dan mengintip pergerakan dari GD Gits. Tapi GD paling enak loh, dia masuk dalam situ. Itu somehow circle-nya berpihak untuk GD kan. Iya. Tinggal nungguin aja talent sama Bonafide adu peluru. Tapi Tuyul sudah bergerak dengan sangat cepat, bener-bener kayak Tuyul. Pung gitu aja tiba-tiba nongol di tengah. Tuh lihat tuh. Iya, tiba-tiba nongol aja kan Tuyulnya ke arah sekitar dari GD Gits. Ini talent All-Star juga butuh bergerak loh. Mereka belum masuk ke dalam zona. Betul. Cara paling efektif buat mereka masuk ke dalam zona adalah mengambil bagian kanan dari rumahnya, wall smoke, lari. Tapi udah ditungguin sama Boom. 1 pemain dari GD udah siap untuk menyambut kedatangan dari 2 pemain talent All-Star. Susah sih, ini kalau talent keluar bakal ditembakin sama Bonafide. Boom juga ngejaga dari belakang. Belum lagi kalau misalkan andai kata GD ngelempar utilities ke arah situ. Dan ternyata 1 player dari Boom Esport yang berhasil ditangkap, berhasil diamankan. Tapi Tuyul masih cukup selamat di belakang sana di bagian sebuah lower ground. Bermain begitu hati-hati. Tapi Molotovnya masih belum connect ke arah player talent All-Star. Tembakan dengan red dot side-nya. Sakit banget cuy. Gila connect loh brother. Itu deep banget tadi damage yang diberikan. Low HP, pixel HP dan ini bandel banget ngintip ke arah kanan, untungnya nggak kecemplung. Tapi Molotovnya masih belum bisa memberikan damage ke arah pemain dari GD Gits.
GD Kids masih cukup tenang, bahkan pergerakan YOLO yang dilakukan dari Talent All-Star membuat satu pemain mereka tumbang dan hanya menyisakan Taka. Last man standing untuk Talent All-Star, tapi tidak bisa bertahan lama tentunya karena Blue Zone sudah semakin menyakitkan. Ternyata bukan Taka melainkan Kelshi, last man dari Talent All-Star yang tersisa. Bonafide too strong sih untuk di Sunhawk, mengerikan banget tembakan dari seorang Tuyul mendapatkan sebuah headshot untuk Tuyul dari GD. Dan itu dia Kokan tembakan gila, gokil banget, benar-benar nekat banget begitu barbar. Tembakan dari Bonafide kali ini membabi buta ke arah depan. Genesis Dogma termakan oleh Blue Zone juga dan rata Genesis Dogmanya. Dipulangkan oleh Bonafide. Bonafide is too strong man kalau misalkan di Sunhawk. Oh, sesuai habitat kali ya. Wah, winner chicken dinner untuk Bonafide.